show you off in the Lambos out on Collins. I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Andi Muhammad Ibnu Hibban Bogas Malolo di channel Silent Ball. Di video kali ini saya akan membahas tentang seputar tipe-tipe apa saja yang masuk dalam sistem informasi manajemen. Alangkah baiknya teman-teman sekalian bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan ilmu yang berguna bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum kita memasuki tipe-tipe sistem informasi manajemen, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Nah, adapun tipe-tipe dari sistem informasi manajemen itu sendiri, yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi, yang kedua adalah sistem informasi pembiayaan, yang ketiga adalah sistem informasi pemasaran, yang keempat adalah sistem informasi produksi, dan yang kelima adalah sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Langsung saja kita masuk tipe yang pertama, yaitu sistem informasi akuntansi. Pengertian dari sistem informasi akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. Sistem ini sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manapun. Alasannya, karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Nah, proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis. Sistem informasi akuntansi akan memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan. Dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat, biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Umumnya merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi menggabungkan praktik akuntansi tradisional dengan sumber daya teknologi informasi modern. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Dahulu pencatatan akuntansi menggunakan cara manual, tapi seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar sistem informasi akuntansi menggunakan proses otomatisasi akuntansi. Nah, berikut adalah fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga adalah membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi, sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat adalah mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Dan yang kelima adalah sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Kita lanjut tipe sistem informasi manajemen yang kedua. Yang kedua adalah sistem informasi pembiayaan. Nah, adapun pengertian pembiayaan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR pasal 14 ayat 3 tanggal 12 November 1998 dan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 angka 12 yang berbunyi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. File pembiayaan atau dokumen pembiayaan bersifat administratif dan pendukung dari dokumen hukum terkait penyaluran pembiayaan kepada nasabah oleh bank. Dokumen pembiayaan merupakan media administratif mengenai proses pemberian pembiayaan dan bukan untuk menyimpan hal yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan. Nah, adapun file pembiayaan yaitu antara lain terdiri atas dokumen perizinan, dokumen identitas nasabah, dokumen yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang, dan dokumen administrasi lainnya berkaitan dengan penarikan pembiayaan. Lanjut tipe sistem informasi manajemen yang bagian ketiga yaitu sistem informasi pemasaran. Pengertian umum dari sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set producer dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Berdasarkan penjelasan dari Philip Kotler, maka bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi, untuk bisa membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Siklus yang terdapat dalam sistem informasi pemasaran ini juga harus terus dibangun agar nantinya terbentuk suatu pola yang mampu memudahkan pihak manajemen dalam hal mengontrol dan juga mengevaluasi sistem di dalamnya. Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Dan yang kelima adalah meminimalisir terjadinya human error. Nah, berbagai fungsi sistem tersebut mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan akan sangat terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, jenis sistem informasi pemasaran. Seorang profesor dan ahli pemasaran yang bernama Philip Kotler dari Northwestern University di tahun 1966 pertama kali menggunakan istilah marketing nerve center atau pusat saraf pemasaran untuk bisa menggambarkan suatu unit baru yang terdapat di dalam pemasaran. Fungsi unit tersebut pada intinya adalah untuk mengumpulkan dan juga mengolah berbagai informasi untuk strategi pemasaran. Kotler menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis sistem informasi pemasaran, yakni yang pertama marketing intelligence, yang dimana marketing intelligence ini adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua, internal marketing information. Internal marketing information adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah marketing communication. Marketing communication adalah suatu sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Nah, selanjutnya tipe dari sistem informasi manajemen ialah sistem informasi produksi. Adapun definisi dari sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Adapun contoh proses produksi, saya mengambil contohnya yaitu baju. Proses produksi yang pertama adalah mengukur,
yang kedua membuat polanya, yang ketiga menggunting, dan yang keempat menjahit. Dan tipe terakhir dari sistem informasi manajemen ialah sistem informasi sumber daya manusia atau disingkat SDM. Mungkin kita pernah mendengar istilah sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Sebenarnya istilah sistem informasi SDM ini sama dengan HRIS atau Human Research Information System, yang merupakan sistem informasi untuk mengelola data karyawan di sebuah perusahaan atau instansi. Nah, sistem informasi SDM ini memungkinkan kita untuk mengelola segala bentuk keperluan administrasi human research agar lebih efisien, agar kita bisa dengan mudah mengelola sistem absensi online, mempercepat proses payroll karyawan, hingga menilai kinerja karyawan. Nah, dengan kata lain, sistem informasi SDM atau sumber daya manusia merupakan sebuah sistem untuk merangkap beberapa aktivitas yang bisa berhubungan dengan human research, akuntansi, manajemen karyawan, kehadiran, hingga payroll. Sehingga selain menghemat waktu, penerapan sistem HR yang baik juga bisa dianggap efektif secara biaya. Bahkan di beberapa kasus, penerapan sistem HRD ini bisa meningkatkan efektivitas terhadap kinerja perusahaan, terutama pada saat membuat keputusan dalam HR. Keputusan-keputusan ini kemudian dapat mempengaruhi kualitas serta produktivitas para karyawan menjadi lebih baik lagi. Adapun fungsi penerapan sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Nah, bayangkan apabila sebuah pekerjaan yang tadinya memakan waktu seharian, kemudian kini bisa lebih cepat hanya dalam hitungan menit saja. Tentunya akan menyingkat banyak waktu sehingga karyawan bisa lebih fokus ke tugas-tugas lainnya. Itulah sedikit gambaran mengenai pentingnya penerapan sistem informasi SDM di sebuah perusahaan. Untuk menerapkannya, perusahaan bisa menggunakan software HR manajemen agar prosesnya jauh lebih mudah. Lebih lanjut lagi, berbagai fungsi yang bisa diterapkan meliputi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan karyawan. Termasuk yang pertama, pencatatan database karyawan secara lengkap, seperti tanggal lahir, informasi kontrak, status keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencatatan informasi pekerjaan karyawan, seperti posisi, departemen atau divisi apa, jumlah gajinya, atasan atau bawahan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pengaturan benefit karyawan. Yang keempat, absensi online serta pengajuan cuti. Dan yang kelima, penghitungan payroll, reimbursement, dan lain sebagainya. Informasi-informasi ini nantinya akan tersimpan di dalam software HR dengan rapi, seperti misalnya software HR Talenta yang berbasis cloud. Karena menjadi sumber utama dan sistem penyimpanannya terpusat, siapapun yang berwenang di perusahaan dapat mengaksesnya. Tidak jarang dari penerapan sistem informasi SDM ini nantinya dapat diolah untuk membuat report, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan bisnis selanjutnya yang lebih efektif. Itulah tadi beberapa penjelasan dari tipe-tipe sistem informasi manajemen. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, dan jika kalian tidak suka, tekan tombol dislike. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Muhammad Ibnu Hibban Bogas Malolo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.